Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Insyaallah pada Ya video pembelajaran kali ini Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran akidah kelak untuk kelas 6 pada semester kedua. Dan pada video ini kita masuk ke pelajaran ke-7. Kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Yang pertama Al-Ghafur, yang kedua Al-Afu, yang keempat As-Sabur, dan yang ketiga As-Sabur, dan yang keempat Al-Halim. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, di sini ada mutiara hikmah dan mohonlah ampunan kepada Allah, sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi teman-teman harus mau beristighfar, ya, memohon ampun atas segala kesalahan, atas segala dosa dan noda yang telah kita lakukan, karena manusia itu tidak lepas dari kesalahan dan kealpaan. Baik teman-teman, tujuan daripada mempelajari Asmaul Husna adalah untuk lebih memantapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya atau sifat-sifatnya. Langsung saja kita masuk ke Asmaul Husna Al-Ghafur. Namun sebelumnya mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya Al-Ghafur? Al-Ghafur artinya yang Maha Pengampun. Dialah Tuhan yang akan mengampuni dosa-dosa hambanya. Dosa seperti apapun akan diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala jika ia benar-benar memohon ampun dan bertobat kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Wastaghfirillah, innallaha kana ghafurur rahim. Artinya, dan mohonlah ampunan kepadanya, sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surah Nisa ayat 106. Dalam Quran, kata ini muncul sebanyak 90. Ini kan? Ya. Ya, dalam Al-Quran kata ini muncul sebanyak 91 kali. Asma Allah ini bersanding dengan sifat Ar-Rahim, Al-Aziz, Asy-Syakur, dan sifat-sifat lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat yang berlawanan dengan makhluk yang diciptakannya. Jika ada hamba yang bersifat zalim, tidak memperhatikan orang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat Ghafur atau pemberi ampunan. Pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan bencana berupa musim kemarau. Pada saat itu hujan tidak turun selama 7 tahun, sehingga banyak sekali orang yang mati kelaparan. Hewan ternak mati kelaparan, sungai-sungai dan sumber mata air kering tidak mengalir. Bencana alam itu diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala akibat kelalaian umat Nabi Nuh alaihissalam. Mereka senantiasa banyak berbuat dosa, tetapi tidak mau bertobat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita menginginkan agar doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus bertobat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala dosa yang diperbuat. Jika dahulu kita menyaksikan umat mengalami pacaklik, sekarang juga umat tak berbeda. Akibat banyak dosa, bencana muncul di mana-mana seperti banjir, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan musibah lainnya. Manusia pasti memiliki kesalahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, misalnya lalai dalam sholat. Sebagai hambanya, kita harus memohon ampun atas kesalahan yang telah kita perbuat. Setelah itu kita berjanji untuk memperbaiki diri dalam beribadah. Itu yang sifat Asmaul Husna Al-Ghafur, yaitu Maha Pengampun. Jadi teman-teman harus mau memohon ampun atau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yaitu Al-Afu. Al-Afu artinya yang Maha Pemaaf. Dialah Tuhan yang Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman sebagai berikut, Fa'ulaika asallahu ayyafu anhum wa kana Allahu afuwan ghafura. Maka mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya.
Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. An-Nisa ayat 99. Allah Subhanahu wa taala bersifat pemaaf terhadap hambanya. Oleh karena itu, siapa yang banyak membaca ya afu setiap hari, siang atau malam, maka Allah Subhanahu wa taala berkenan memaafkan kesalahannya dan ia diberi jalan berakhlak dan budi pekerti yang terpuji, ya. Tuh, jadi teman-teman harus melafalkan Asmaul Husna Al-Afu. Dalam Al-Qur'an kata Al-Afu muncul sebanyak 5 kali. Semuanya merupakan sifat Allah, ya. Orang yang berzikir dengan nama Al-Afu ini akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang terpuji dan dihindarkan dari perbuatan dosa sehingga tidak mendapat siksa. Salah satu doa yang sangat dianjurkan terlebih di bulan Ramadan yaitu sebagai berikut. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Pemaaf yang menyukai permintaan maaf, maafkanlah aku. Biasanya dibaca setelah sholat tarawih, ya, atau witir. Ketika ada teman yang mengajak, janganlah mengejek, janganlah kembali mengejeknya. Ketika harus memaafkan, kita harus memaafkan sikap teman-teman yang tidak baik atau membuat kita marah. Dan begitu kita telah meneladani Asmaul Husna Al-Afu. Jadi antara kita meneladani sifat Al-Afu yaitu kita tidak marah atau tidak membalas kejelekan orang lain, tetapi memaafkan. Yang ketiga, As-Sabur, artinya yang Maha Penyabar. Dialah Tuhan yang Maha Penyabar yang menyukai dan menyertai orang-orang yang bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi jelaslah bahwa Allah SWT Maha Penyabar, yakni tidak cepat-cepat menyiksa para hambanya yang durhaka dan berbuat dosa. Dia masih mau menerima tobat hambanya yang benar-benar mau bertobat kepadanya dari segala dosa yang telah diperbuat. Dialah Maha Pengasih, penyayang dan pengampun serta penyabar. Oleh karena itu kita memohon ampunan segala dosa yang telah kita perbuat dengan jalan perbanyak zikir dengan Asmaul Husna ini, ya. Selain itu, orang yang banyak berzikir dengan nama-nama ini secara rutin dan istiqomah, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ketabahan dan kekuatan ketika menerima musibah dan tidak akan menemukan kelemahan serta kesulitan untuk menyelesaikan pekerjaan yang telah dimulainya. Ketika mendapatkan kesulitan, kita harus menghadapinya dengan tenang dan sabar. Semua yang terjadi pasti ada hikmah yang dapat kita ambil manfaatnya. Itu daripada pengertian As-Sabur. Selanjutnya Asmaul Husna Al-Halim. Al-Halim artinya yang Maha Penyantun. Dialah yang Maha Penyantun, lagi Maha Pengampun. Dia tidak segera menyiksa orang yang berbuat dosa kecuali bila orang tersebut tidak mau bertobat memohon ampun kepadanya. Tapi bila ia segera kembali dan bertobat kepada Allah, maka sesungguhnya dia penyantun lagi Maha Penerima tobat. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai berikut, Wallahu ghafurun halim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Asma ini dalam Al-Qur'an disebut sebanyak 15 kali. Makna dari Asmaul Halim adalah Allah tidak tergesa-gesa memberi hukuman kepada hambanya yang bermaksiat, meskipun Allah Subhanahu sangat mampu melakukan itu. Jadi jangan heran kalau misalkan kok orang yang berbuat dosa kok tidak diazab atau tidak disiksa, karena Allah itu Maha penyantun, ya. Jika kita mampu belajar dari sifat-sifat Allah ini, insyaallah kita mendapatkan kekeluhuran akhlak yang sekali-kali membalas tindakan jahat yang dikenakan kepada diri kita. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Dialah yang akan membalas dengan seadil-adilnya. Pada pelajaran sebelumnya kita telah mempelajari akhlak terpuji. Akhlak terpuji yang telah kita tahu harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali manfaat yang kita dapat jika memiliki akhlak terpuji. Baik, kita masuk ke rangkuman, ya. Yang pertama, Al-Ghafur, artinya Allah yang Maha Pengampun. Allah yang akan mengampuni dosa-dosa hambanya jika hamba itu bertobat. Yang kedua,
ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang berbuat dosa dan tidak bertobat berupa azab di dunia dan akhirat. Yang ketiga, al-afu, artinya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemaaf. Dia akan memberi maaf dan pengampun jika hambanya mau memohon ampunan, yakni membaca istighfar dan berzikir dengan menyebut namanya. Yang keempat, as-sabur, artinya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyabar. Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai orang-orang yang bersabar. Yang kelima, al-halim, artinya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyantun. Meskipun Allah Subhanahu wa taala mampu memberi azab kepada manusia yang berdosa, tetapi dia tidak Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya video Malik, pembelajaran kali Ya ini. Silakan dibaca Qudus, kembali Ya Salam, bukunya, Ya tetap Mu'min, semangat Ya belajar di rumah. Muhaimin, Ya Untuk tugas hari Aziz, ini Ya adalah Jabbar, melafalkan Ya Asmaul Mutakabbir, Husna Ya tersebut beserta Khaliq, artinya dikirim Ya melalui voice note WA. Bari, Ya Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.